demokrasi itu kan harus utamakan publik kan sebetulnya. Ya. Nah sekarang yang kita alami hari ini bukan harus utamakan publik, tapi keluarga, lebih jauh sedikit Elit, kelompok. Dinasti politik itu kan udah kita larang kan. Ya. Sekarang boleh lagi gitu. Dengan makna baru gitu. Tapi itu kan mengganggu ke prinsip umum yang kita kenal. Taruh salah aktivis 98 yang ikonik tuh. Ya. Di hadapan politik itu takluk. Jadi rakyat kita itu mau dia ke atas dikorupsi, ke tengah dia disuapin, di bawah dia dipalak. Ngadu kemana? Ujung-ujungnya aja udahlah. Sama-sama aja semua kan gitu lah. Itu yang kita lihat sekarang tuh. Jadi saya malah sekarang bingung. Kita mau mengubah ke arah mana lagi menurut saya. Jangan-jangan kita ini over regulasi. Nah. Kenapa over regulasi? Karena kita nggak mau mengamalkan substansi etik ini, substansi ini. Secara moral saya nggak mungkin lagi maju karena laporan pertanggungjawaban saya sudah ditolak. Jangan Anda bicara seperti itu sekarang. To the point aja. 28 tahun lalu, masyarakat dan juga mahasiswa turun ke jalan dengan satu harapan, reformasi dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik lagi. Dan sekarang, 28 tahun, muncul pertanyaan, bagaimana reformasi ini berjalan? Benarkah berjalan maju dengan lebih baik atau justru menjadi mundur? Nah, kita akan berbincang dengan aktivis 98, Bang Ray Rangkuti, yang sudah malang melintang, Berpengalaman. Apa kabar, Bang? Baik, Ya, terima kasih sudah hadir. Ya. Di To the point aja. To the point saja. To the point aja ya. Kita ngomong-ngomong 28 tahun reformasi, Bang. Ya. Boleh cerita dikit dulu nih, sebagai aktivis 98, pada saat 18 Mei ketika massa masuk ke gedung kura-kura itu ya, DPR. menduduki gedung parlemen, dan juga 21 Mei ketika Pak Soeharto membacakan pengunduran dirinya. Saat itu di mana sih, Bang? Kalau kata orang Medan tidak cakap sombong kata orang Medan ya. Oke. Saya adalah orang yang pertama kali membawa ribuan massa menduduki gedung DPR itu Oh. dari Ciputat. Ribuan massa ya. Karena sebelumnya beberapa, mungkin ada sekitar ratusan lah ya. Ya. Yang tertahan di belakang. Anak-anak BM, ya, pengurus-pengurus BM-nya justru itu sudah ada di DPR. Itu mungkin sekitar mereka tanggal 16, 17 sudah ada di situ. Ya. Tapi yang bawa massa dengan jumlah lebih dari 3.000 orang, pertama kali untuk menduduki gedung DPR itu saya dari Ciputat. Saat itu kita bentuk namanya forum forum komunikasi mahasiswa Ciputat. Jadi nggak hanya anak IAIN ya saat itu yang sekarang UIN gitu. Tapi di depan IAIN itu kan ada IKI gitu ya, Institut Ilmu IIKI gitu ya. Di Serpong tuh ada ITI gitu. Nah di sini ada Muhammadiyah dan Ahmad Dahlan gitu. Jadi komunitas itu semua. Ikut serta kita itu ya, dipimpin oleh saya. Jam 10 tank seingat saya. Kami masuk ke gedung DPR itu melalui pintu Gatot Subroto. Karena sebelumnya kita masuk dari belakang tuh. Yang dari Patal ya, Patal Senayan gitu, dihadang sama marinir. Saat itu yang jaga DPR itu udah marinir kan, tentara tapi marinir gitu. Nah diperbolehkan masuk. Nah saya berkomunikasi dengan bukan komandannya, penjaganya lah ya. Pak jangan dihadang, sebab kalau ini dihadang berat ini bisa macam-macam lah gitu. Nah oleh beliau tunggu dulu kalau gitu, saya koordinasi dulu. Nah, koordinasi ya silakan tapi dari depan ya. Nah kita pindah dari depan itu. Nah masuklah kita dengan lagu salawatan itu yang sangat populer di era itu kan. Salatullah, salamullah gitu-gitu Tapi ya. itu negosiasi dengan marinir ketika itu. Waktu di belakang, kan ya mereka udah koordinasi lewat depan aja, masuk dari depan itu, kita masuk depan tertib, kalau pintu gerbang tuh udah dibuka gitu ya, asal yang penting mobil jangan masuk, orangnya aja gitu. Dan kita saat itu hampir sekitar 13-14 bis besar itu loh. Iya. PPD. Iya. Mayasari. Ya jenis mobil kayak begitu tuh.
Itu turun masuk ke dalam gitu sambil selawatan itu gitu. Nah disitulah boleh disebut resmi pertama kali gedung DPR itu diduduki oleh mahasiswa gitu. Tapi kami belum naik ke atas tuh, masih masuk ke Nusantara yang depan air mancur ini loh. Saya lupa, Nusantara 2 Ya. gitu. Kami masih di situ berkumpul. Saat itu datanglah Bang Buyung, Ariman Siregar, ya kan, Bang Sabam Sirait gitu. Termasuk Sagana Nenggolan gitu. Saat itu. Nah, saya beri kesempatan kepada Bang Buyung untuk pidato, orasi gitu ya. Bang Sabang ya, Bang Hariman nggak sempat orasi saat itu. Gitu. Nah, sejak saat itu ya makin siang mulailah berdatangan kan. Mulailah yang naik ke atas atap kura-kura itu dan seterusnya itu. Artinya pintu depan itu memang dibuka ya Bang? Pada waktu kita datang tuh dibuka. Saya tidak tahu dibuka, tapi kita datang tuh ya terbuka. Sudah terbuka karena kan pintu. kita masuk dari belakang sebelumnya kan, dari Patal. Disuruh pindah. Nah, disuruh pindah. Oke, boleh masuk tapi masuknya dari depan. Nah, begitu kita datang udah terbuka, makanya sejak dari pintu itu ke dalam kita udah bentangkan spanduk. Spanduknya yang panjang mungkin 10 meter, 15 meter tuh, lupa saya persisnya gitu. Tapi cukup panjang. Gitu. Oke. Itu 18 Mei ya. 18 Mei ya. Kita masuk tuh sekitar jam 10 Teng. Gitu. 10 pagi. Oke. Terus yang pas 21 pada saat pengunduran ya kan diri. teruslah kita di situ ya berkoordinasi dan segala macam dinamika kan. Termasuk saya misalnya diajak untuk diskusi oleh FKSMJ. Oke, Forum Komunikasi Mahasiswa Senat Jakarta kan. Di situ ada Rama Pratama, Ubedillah Badrun, kayak gitu-gitu loh saat itu kan. Nah jadi, tapi saya bilang saya kan bukan orang BEM, saya ini kan ya, orang aktivis non BEM lah saya kan. Tanda kutip aksi jalanan lah. Nggak apa-apa, yang penting ikut aja diskusi di atas. Nah, saya ikut diskusi, saya diskusi itu di lantai 8 gitu. Itu hari kedua atau hari ketiga setelah pendudukan tuh saya lupa persis itu. Yang pada intinya diskusi itu adalah apakah kita akan menerima undangan ketua DPR saat itu Pak Harmoko, ya kan? Sebab ada berita Pak Harmoko ya kan mungkin akan menyampaikan suara mahasiswa supaya Presiden apa istilahnya itu ya Soeharto mundur sebagai presiden gitu. Nah, pada dasarnya menerima gitu undangan itu, tapi nggak boleh tawar-menawar. Gitu. Pokoknya hanya sampai pada kami menyampaikan aspirasi agar ketua DPR menyampaikan kepada presiden supaya presiden itu mundur gitu aja. Nggak ada yang lain gitu. Saya nggak ikut lagi ke pertemuan itu karena saya hanya ikut untuk merumuskan soal apa, bagaimana dan sebagainya. Setelah itu saya kembali turun ke bawah ya, bersama dengan mahasiswa yang lain gitu, ya, dengan ya macam-macam itulah, bakal diserbu oleh ini, diserbu oleh itu gitu ya. Dan seterusnya termasuk mencermati apa yang terjadi di luar. Yang paling fenomenal itu kan ketika Pak Harto mengundang tokoh-tokoh masyarakat ya. Itu ada 9 orang, ada Cak Nur, ada Gus Dur, ada kemudian MH Ainun Najib gitu ya. Nah, karena kita dari Ciputat, ya tentu saya minta beberapa kawan untuk memantau pertemuan itu dan menginformasikan apa kira-kira hasilnya gitu. Nah, ketika saya dengar informasinya bahwa Cak Nur menolak memimpin tim reformasi yang mau dibentuk oleh Pak Harto itu gitu ya, dan sekaligus menyampaikan bahwa masuk reformasi itu artinya Pak Harto mundur gitu. Nah, saya lebih yakin lagi. Memang ini saat tetap harus berada di DPR gitu, nggak boleh jangan pulang-pulang. Nah, karena saya kan mencoba mengkoneknya dengan apa yang dilakukan oleh Cak Nur ya kan. Nah, ketika Cak Nur menyatakan saya menolak memimpin tim reformasi dan menyampaikan kepada Pak Harto maksud dari reformasi itu artinya Pak Harto sendiri yang harus mundur gitu. Nah, saya bilang ke kawan-kawan di lapangan, oke, kita nggak mundur, kita harus bertahan di sini. Ini jadi itulah yang terjadi, termasuk yang unik-unik gitu loh. Nah, yang unik-unik itu misalnya kawan-kawan media ya, khususnya yang alumni Ciputat gitu, maupun yang masih mahasiswa tapi sudah freelance lah di media-media tertentu gitu. Kesulitan menghubungi saya. Ya, kesulitan karena mereka kan mau tahu juga perkembangan kayak apa, isu kayak apa gitu. Tapi kan mereka pingin mendengar dari saya gitu. Tapi kan saya nggak punya alat komunikasi apapun sebagai pimpinan ini Korlap ya, Korlap. Nah, akhirnya ini gimana ini Rai ini mau kita kontak nggak ketahuan.
sudah puluhan ribu orang kan di DPR itu gitu. Nah akhirnya mereka saweran. Saweran sendiri beli pager untuk saya. Itulah kali pertama saya punya alat komunikasi. Biar Justru saya dapat. dicari ya. Biar gampang dicari. Biar gampang dicari kan, tinggal dipanggil ketemu di sini gitu kan, saya kan bisa ke situ. Ya, sebagai aktivis yang tentu sangat concern terhadap pergerakan politik ya. Waktu itu perasaannya Abang gimana? Ini Pak Soeharto akan jatuh gitu. Iya, kita udah feeling yang kuat. Udah ketika masuk udah merasakan itu. Ketika masuk ke DPR Kalau pertama. ketika masuk itu perasaan kita dia jatuh atau tidak, enggak. Oke. Perasaan kita cuma satu, dia harus jatuh. Jadi harus ya. Iya. Soal Dan kapan? masa kesana itu posisinya udah pengennya itu. Lah iya, sudah nggak ada, udah nekat-nekatan lah. Mau apapun ya kan, udah nggak kepikir. Oke. Udah apa? Yang kita juga melihat masa depan suram juga kok ya kan. Iya. Nah jadi udah soal apakah jatuh atau bagaimana mekanismenya macam-macam nggak kepikir. Ya. Ini udah saatnya Orde Baru harus berhenti. Kira-kira itulah di kepala kita gitu. Ya. Nah, karena sejak awal mengawal sebagai kelompok sipil ya, yang waktu itu mahasiswa, sekarang juga aktif di masyarakat sipil juga ya, dan tetap konsisten menyuarakan itu siapapun rezimnya. Iya, karena ya saya merasa punya tanggung jawab moral kan atas ada yang menyebut 6 atau yang menyebut 9 tuntutan reformasi itu. Ya. Nah, oleh karena itu ya sepanjang saya tidak lihat belum terwujud atau terwujud tapi mulai mengalami degradasi, ya tentu saya akan tanda kutip lah ya bersuara terus bahwa bukan ini yang kita maksud dengan perjuangan reformasi yang saat itu ya, sampai sekarang. Iya, maksud saya kenapa masih terus begini gitu ya, karena itu tadi, karena saya merasa punya tanggung jawab moral untuk memastikan tujuan-tujuan reformasi itu tercapai gitu. Kalau pada kelihatan ada degradasinya, kita ingatkan bahwa itu bukan tujuan reformasi yang kita inginkan gitu. Ya, kalau sekarang orang banyak membicarakan lagi, ini kebetulan ada momentum Mei ya, ada momentum tanggal bersejarah tentang reformasi 28 tahun. Terus kemudian muncul lagi, gimana kalau situasi begini, apakah sudah saatnya dilakukan reformasi jilid 2 gitu. Ini pertanyaan nih. Kan Sejujurnya saya tidak melihat ada lagi yang perlu didesain. Oke. Jadi pengertian reformasi jilid 2 dalam pengertian perubahan sistem, saya tidak melihat lagi. Gitu. Yang ada oleh karena itu, kalau yang dimaksud reformasi jilid kedua itu artinya menegakkan kembali poin-poin reformasi gitu ya. Lalu mengubah mentaliti kita sebagai warga atau sebagai masyarakat, iya itu saya setuju. Tapi kalau memikirkan model apa gitu, jujur saya merasa Anda mau tawarkan apa lagi? Jadi sudah tidak perlu? Iya, makanya Anda mau tawarkan apa lagi? Gitu. Artinya kalau saya lihat seperti bangunan kita ini udah 80%. Gitu. Nah, jadi kalaupun ada 20% pernak-pernik. Ya kan, misalnya apakah pakai ini ya kan gitu lah ya. Lantainya pakai ini gitu. Finishingnya lah ya. Iya kayak gitu loh. Jadi fondasi sudah ada. Utamanya sudah ada. Mau menuntut apa lagi? Pemilihan presiden langsung, kepala daerah dipilih secara langsung, DPR proporsional tak terbuka, ya kan, ada DPD paling, ya itu yang saya sebut, DPD harus diperkuat lagi peranannya gitu kan. Tapi kan udah ada DPD-nya gitu kira-kira, tinggal peranannya diperkuat gitu. Semua institusi baru di negara demokrasi modern kita punya. Sudah punya semua. Iya, ada Mahkamah Konstitusi, ada komisi ini, komisi itu dan sebagainya. Sudah terbentuk semua. Sudah terbentuk. Undang-undang TNI yang membatasi TNI ke ranah sipil udah kita buat, meski nah ini yang mau kita kritik nanti kan. Itu kira. Tapi mau saya prinsip-prinsipnya kita udah buat semua. Kan tentara udah kita pisah. Polisi kita polisi udah kita pisah kan. Sistem politik kita boleh mendirikan partai politik, ya kan, sebanyak-banyaknya. Dan seterusnya itu. Maksud saya prinsip-prinsipnya udah kita bentuk. Ya kan? Prinsip-prinsipnya udah kita buat itu. Nah, tapi perjalanan tadi, nah itu yang sekarang menurut saya memang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, kalau masih berbicara, apalagi yang mau dibentuk seperti kita dahulu merumuskan 6 atau 9 itu, nah itu yang saya jadi bingung. Apalagi yang Anda mau tawarkan. Tapi kalau lihat hari ini, Bang, makna reformasi dari 98 kemarin yang mungkin belum tercapai ya,
Kira-kira apa Bang? Kalau lihat tadi ini. Enggak, kalau di sistem menurut saya enggak. Sistem loh ya. Sistem enggak. Pada tingkat tertentu kita over. Oke. Gitu. Kalau sistem enggak. Kalau sistem enggak, tinggal Tapi ada pelaksanaannya di dua lapangan atau menurut gimana? saya ya. Ada dua tuh. Ya. Yang dua ini salah satunya sangat prinsipil kan. Apa sih? Tentu ada elemen teknis yang harus kita bicarakan itu satu. Ya. Nah misalnya soal pelibatan TNI ranah sipil kan itu harus kita Ya. kita perbaiki ulang kan. Soal reformasi polisi Ya. kan jelas-jelas harus kita ketatkan lagi gitu ya. Soal kewenangan DPR misalnya gitu ya. Termasuk sekarang saya lagi konsen untuk mendorong reformasi DPR-nya. Tapi kan parsial, bukan reformasi dalam pengertian makro kan. Ya, ya. Reformasi DPR gitu misalnya. Dan mempertimbangkan kembali untuk mengecilkan susunan anggota kabinet. Bukan lagi 46. Tapi itu yang saya sebutkan nih elemen teknis gitu ya kan. Ya. Nah, Ya. kalau di sini kita banyak perdebatan. Ya, kalau Oke. di sini gitu ya. Termasuk di dalamnya soal berapa transfer daerah misalnya. Itu kita banyak berdebat Ya. di situ. Tapi otonomi kan prinsip. Ya. Itu salah satu yang diperjuangkan oleh 98 kan gitu. Otonomi kita udah punya gitu. Iya. Nah, prinsipnya udah punya tapi bahwa elemen teknis itu terkadang sangat menentukan pada aspek teknisnya iya gitu. Pada aspek substansinya iya Iya. gitu. Itu ada tuh. Iya. Misalnya soal apa? Soal dinasti politik. Dinasti politik itu kan udah kita larang kan. Ya. Sekarang boleh lagi gitu. Dengan makna baru gitu. Tapi itu kan mengganggu ke prinsip umum yang kita kenal. Nah, Pemaknaan baru ini ya. mengganggu prinsip umumnya bahwa dinasti politik itu dimaknai dengan tidak melalui pemilihan umum misalnya Ya. alias penunjukan langsung gitu. Kan itu menurut saya mengganggu definisi umum tentang dinasti atau nepotisme yang kita tolak di era 98 itu Ya. itu menurut saya. Ya ada memang bagian yang elemen teknis itu sangat berkolerasi dengan prinsip-prinsip ini, substansi-substansi ini gitu. Nah, tapi bukan substansinya, elemen-elemen teknisnya ini yang kita perbaiki. Saya setuju di situ. Nah, yang kedua adalah ini yang sangat prinsip tuh, membangun kultur baru politik Indonesia yang adaptatif dengan reformasi ini, Ya. dengan demokrasi ini. Ini yang yang menurut saya sangat ketinggalan gitu. Sehingga sekarang kita masuk ke rumah mewah yang bernama demokrasi itu, tapi sebetulnya kultur kita itu masih kultur ya seperti nggak ada demokrasi kira-kira gitu loh Pak. Iya, iya. Nah, itu problemnya kan jadinya memang secara struktural kelembagaan memang kita udah advance lah ya, mengikuti semua negara demokrasi modern kita udah punya. Cuman kejadiannya adalah justru penyimpangan itu masuk melalui lembaga-lembaga formal yang sudah dibentuk hasil reformasi, Bang. Itu yang saya maksudkan, Nah. karena cara pandang. Nah, Itu cara pandang terhadap demokrasi itu membuat kultur demokrasinya nggak tumbuh. nah itu. Gitu. Nah, ya, apa yang saya maksud cara pandang itu? Banyak para politisi menganggap demokrasi itu sekedar aturan di atas kertas, prosedural berarti. prosedural. Prosedural. Oh, misalnya apa? Misalnya soal presiden membentuk anggota kabinet yang sangat besar, Ya, kan? 100 lebih. Yo, kan ini bertentangan dengan efisiensi. Oh Ya. enggak, kan dibolehkan undang-undang katanya. Ya, ya. Jadi prinsipnya kita kita naikkan ke atas. Iya. Itu cukup dia bantah dengan aturan gitu loh. Iya, iya, ya. Dibenturkan dengan itu. Dia aturan. Dulu Aturan- pengennya nggak kayak gitu kan? Oh enggak dong. Makanya. Kita kan maunya ke prinsipnya. Aturan itu harus ngikut prinsip. Nah sekarang prinsip itu ngikut aturan gitu loh Bang. Itu yang saya sebut tadi. Iya. Mestinya kalau efisien itu kan nggak 100. Oke. Kan kira-kira itu. Iya. Namanya efisien tuh Hmm. ya kan paling hebat 30 seperti yang pada kita bentuk sebelum sekarang kan. Iya. Itu 30 ya kan. Itu udah paling mentok lah itu 30. Tapi diskusi prinsip ini dibenturkan oleh dia dengan mengatakan undang-undang membolehkan kok. Nah, Iya. Ini yang saya sebut sebagai penganut demokrasi minimalis. Minimalis. Artinya Memahami demokrasi itu semata-mata aturan. Bukan semata-mata tujuan Substansi. kebaikan bersama itu gitu loh. nah, Persis seperti dinasti politik yang saya katakan. iya.
dinasti politik itu secara prinsip kan sebetulnya itu dilarang. Iya. Dan menurut saya nggak butuh aturan untuk mengatakan itu nggak boleh gitu. Karena kita tahu betul salah satu fungsi dari demokrasi ini adalah mencegah kekuasaan itu bertumpuk di dalam satu tangan keluarga kan, kira-kira gitu ya kan. Itu salah satu pentingnya demokrasi ini. Tapi akan dijawab oleh mereka dengan menyebut ada nggak aturan yang melarang. Selalu Loh, begitu ya. aturan yang melarang itu kan kita yang buat gitu loh kira-kira ya kan. Kan lewat pemilihan. Nah, Ya kan? sekarang Bahasanya mulai gitu dibuat ya. makna baru. Yang disebut dengan dinasti adalah selama tidak melalui pemilihan. Kalau penunjukan langsung baru dinasti. Nah itu definisinya diubah, lalu aturannya diperluas. Kira-kira gitu loh. Artinya Itu yang saya sebut pelaksanaan- sebagai demokrasi minimalis. Ya. Demokrasi minimalis itu tadi pelaksanaannya di lapangan justru membuat kita kayaknya makin jauh nih. dari Setuju. tujuan Makanya kan saya sebut tadi itu reformasi yang ada tadi. dua ini kan. Pertama adalah ada aturan teknis yang mengganggu prinsipnya, gitu Ya. kira-kira tuh ya. Ya. Nah, tapi yang kedua ada persoalan yang sangat substantif mengubah kultur berdemokrasi kita. Jadi nggak melihat demokrasi itu semata-mata aturan, tapi dia harus kembali ke semangat awal. Demokrasi itu tujuan bersamanya, kepentingan bersamanya, pelibatan bersamanya. Nah itulah pentingnya demokrasi itu gitu. Yang sebetulnya pondasinya udah kita punya, namanya gotong royong gitu loh. Betul. Kalau gotong royong itu ada lebih banyak di dalam, sementara yang lain sedikit, ya itu nggak disebut dengan gotong royong kan kira-kira gitu loh. Ada artinya mendominasi gitu loh kira-kira gitu. Iya. Kalau mengubah kulturnya itu tadi, Tidak mudah. kira-kira, nah Tidak mudah, Bu. memang tidak mudah, tapi kita harus mulai dari mana kira-kira Bang? Pendidikan dan elit. Oke, bisa dieksplor lagi gitu. Saya nggak tahu nih antara pendidikan elit ini kira-kira yang mana yang harus kita mulai gitu. Kalau pendidikan itu ya tentu memberi semacam kurikulum bahwa demokrasi itu seperangkat nilai. Ya, nilai apa? Nilai yang harus utamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Contoh nih misalnya, dibuat pertanyaan, kalau Anda jadi presiden, lalu anak Anda mau jadi wali kota, bupati atau gubernur, sementara aturan tidak melarang. Ya. Menurut Anda boleh nggak? Anda akan melakukannya atau tidak? Kan pertanyaan terbuka tuh. Ya. Di situ dia akan diuji pendekatan substantif dengan pendekatan minimalis itu tadi. Ya. Nah, kalau dia mengatakan boleh-boleh aja selama nggak ada aturan, berarti ada masalah dalam soal perspektif. Dan itu sering muncul. Oh itu yang Sering kita muncul alami. karena selalu dibalikkan gini. Indonesia negara hukum. Itu Hukumnya persis. membolehkan. Iya. Itu Meskipun itu secara moral sangat tidak boleh. betul, Ya kan? betul, Misalnya mendorong anaknya sendiri jadi presiden atau wapres gitu betul. kan. Ya, itu Persis. ini gimana Itu yang caranya saya sebut tadi sebagai negara minimalis Demokrasi minimalis. Demokrasi minimalis itu. Jadi Iya. permasalahannya moral dong ya Bang. Di sini. Kan demokrasi itu kan harus utamakan publik kan sebetulnya. Ya. Kan? Nah sekarang yang kita alami hari ini bukan harus utamakan publik, tapi keluarga, lebih jauh sedikit Elit, kelompok, ya kan? Kelompok. Ya kan? Nah, yang sekarang kita definisikan sebagai elit, makin mengental sekarang ini. Anda mau pintu dari mana sekarang? Elitnya di daerah dinasti ini, elitnya di situ dinasti ini dan seterusnya gitu. Nah, cuman ini dibiarkan karena itu tadi kan aturan membolehkan. Sebagai negara hukum ya kita harus taat pada aturan. Jadi bukan taat pada prinsip bernegara dan berbangsa, pada prinsip demokrasi gitu loh. Berarti ini Nah, ada itulah yang saya sebut tadi, Bung. Jangan-jangan kita ini over regulasi. Nah, Kenapa over regulasi? Karena kita nggak mau mengamalkan Substansi. etik ini, substansi ini. Iya. Sehingga segala sesuatu yang baik harus diatur melalui hukum positif. ya. Segala sesuatu yang buruk harus ada tuh aturannya di pasal mana dan sebagainya gitu loh. Padahal nalar modern mestinya nggak bicara itu lagi. Nalar modern itu manusia makin beradab. Yang disebut dengan manusia makin beradab itu aturan makin sedikit. Ya. Karena dia dengan akalnya sendiri udah bisa mengatakan ini nggak layak saya lakukan, nggak patut saya lakukan. Seperti yang dicontohkan, nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita nggak usah ke Bung Hatta, ke Soekarno ya, Syahrir, Tan Malaka, ya, ke Agus Salim macam-macam. Yang paling dekat tuh namanya Habibie. Habibie tahun 99 pasca reformasi, Iya. kan laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh
MPR. Dan mayoritas MPR itu adalah anggota partainya sendiri. Dalam hal ini adalah Golkar ya, meskipun belum partai saat itu ya. Masih tetap ormas gitu. Lalu tidak ada aturan yang melarang beliau untuk maju kembali sebagai calon presiden. Tapi apa dijawab Habibie? Secara moral saya nggak patut lagi maju. Karena laporan pertanggungjawaban saya sudah ditolak oleh MPR yang mayoritas adalah anggota partai saya. Kata dia. Itu moral namanya, Bu. Dan itu tidak mungkin ada dalam aturan. Dan nggak perlu itu diatur. Nggak perlu diatur. Betul. Karena elitnya Karena sudah elit paham sadar, bernegara. Etiknya. Ya, dia berpikir secara moral saya nggak mungkin lagi maju karena laporan pertanggungjawaban saya sudah ditolak. Jangan Anda bicara seperti itu sekarang, Bung. Betul, nggak ada. Oke, sekarang gini, Bang. Menarik. Apakah tidak menuju ke sesuatu yang berbahaya kalau demokrasi minimalis ini terus-menerus berjalan dan akhirnya demokrasi itu hanya menjadi slogan saja. Persis. Nanti akan diubah ke aturan yang mungkin sangat bertentangan dengan demokrasi, tetapi akan bilang, loh, saya kan sesuai aturan. Padahal aturannya udah dimanipulasi sedemikian rupa. Ini gimana, Bang? Inilah yang sangat mengkhawatirkan saya pribadi ya. Iya. Anda lihat, ya kalau mau pakai yang saintifik sedikit, hampir semua indikator mengatakan kita merosot loh. Yeah. Di bidang demokrasi. Betul. Saya nggak bicara ekonomi karena itu bukan keahlian saya. Okay. Anda berbicara soal kebebasan berpendapat, semua orang merasa makin menurun. Kan? Yeah. Anda partisipasi semua orang, transparansi semua orang. Ya, proses rekrutmen politik. Rekrutmen ya entah menteri, entah jabatan itu juga dilakukan secara serampangan. Termasuk di dalamnya unprofesional polisi, unprofesional TNI, menunjukkan itu semua. Nah, dan kita digerogoti oleh yang memang itu tadi teknis-teknis ini gitu, yang sebetulnya mengakibatkan prinsip-prinsip ini ya tergerus dengan sendirinya karena banyak sekali elemennya yang terjadi pemerosotan hanya didasarkan oleh soal ketentuan itu tadi dibolehkan. Dan setelah ketentuan itu diubah, mereka maknai baru lagi yang sesuai dengan selera mereka gitu loh. Nah ini yang kita alami hari ini, ya kan? Hampir merosot segala aspeknya. Yang paling terakhir ini kan soal misalnya Profesor Saiful Mujani yang lebih tepat sebetulnya disebut mempertanyakan kalau anggota DPR-nya model begini. Ya kan, 82% pro pemerintah, ya kan, yang nggak diminta presiden pun mereka langsung ke depan kok berani membela pemerintahnya, bukan membela rakyatnya gitu. Sementara saat yang bersamaan kita lihat ada persoalan di pemerintahnya, sudah hampir 50 kali bolak-balik ke luar negeri ya kan, 3 kali ke Prancis, hasilnya kita belum tahu, dolar makin naik terus nih, ya kan kira-kira hari gitu ini ya. naik lagi gitu, ini, hampir 18.000. Itu dia, ternyata dolar naik terus, ini naik terus dan sebagainya, kita nggak tahu hasilnya gitu. Lalu kepada siapa kita mempersoalkannya? Gitu. Dituduh makar gara-gara itu. Padahal mestinya itu dihormati karena itu suara rakyat. Gitu. Kan mudah sekali mempergunakan hal yang sebetulnya secara demokratik. Mestinya dia nggak boleh lagi keluar yang disebut dengan makar kecuali karena 3 hal. Ya, seperti yang pernah terjadi di era tahun 58 kan PRRI. Apa itu? Pertama adalah mereka membentuk anggota kabinet sendiri. Apakah saya belum membentuknya? Ya jelas enggak ya kan? Betul. Lalu mereka membentuk cabang-cabang alias daerah-daerah. Gitu. Dan pada tingkat tertentu mungkin mereka mempersenjatai diri sendiri. Nah kalau 3 ini terjadi, dia makar namanya tuh. Jadi makar tuh kan berat gitu loh, nggak sekedar ucapan dengan mempertanyakan kalau DPR-nya begini nih, sementara kita merasa presidennya kok seperti nggak dikontrol, lalu apa yang kita bisa lakukan kan kira-kira gitu. Kan kemarin kejadian tuh Bung, Ketua Komisi 3 namanya Habibur Rahman kan, dari fraksi Gerindra. Entah angin dari mana, dia konferensi pers sendiri yang mengatakan bahwa hewan kurban yang 1098 itu tidak melanggar hukum dan syariat Islam gitu. Kayaknya perlu diingatkan kembali, Komisi 3 itu tugasnya cuma 3 wewenangnya. Hukum, keamanan, apalagi satu lagi ya. Budget. Hukum, keamanan, dan dalam negeri. Ya itulah. Ini urusan soal halal haram. Jadi semua diambil alih nih Bang. Dan nggak ada angin-anginnya gitu.
Dia kan Komisi 3. Iya. Jadi kalau rakyat mempertanyakan soal anggaran itu nanti belum ditanyakan oleh masyarakat, dia udah mengatakan boleh gitu. Kan mestinya nggak boleh. Dia kan mestinya kayak hakim nggak boleh berpendapat sebelum ada rapat di DPR itu gitu. Jadi overlap dong ya. Itulah yang saya sebut tadi. Makanya pertanyaan Saiful Mujani itu sebetulnya relevan. Tapi kan dijawab oleh sana itu makar nih. Kan. Menghasut nih gitu loh kira-kira. Tuh. Artinya kalau dengan cara begini, cara bernegara kita udah jauh dong dari cita-cita reformasi. Betul. Nah, gimana cara memperbaiki wong semua lembaga Sulit, negaranya? Bung. Semua lembaga negara ternyata udah menganut demokrasi minimalis. Iya. Nah, Memang itu. agak sulit. Iya. Tapi saya punya harapan kepada Gen-Z ini. Ah, gimana nih Bang? Pertama karena mereka dibentuk oleh kultur yang jauh lebih transparan. Oke. Yang jauh lebih dialogis. Yang jauh lebih go internasional lah. Iya. Meskipun secara fisik mereka di sini kan. Oke. Kan kita bisa melalui media sosial ini bisa lihat Ya. apa aja yang terjadi di seluruh dunia gitu. Jadi pemandangan kita bisa ke seluruh dunia meskipun pengalaman kita tetap berada di dalam negeri gitu. Ya. Nah dengan model kultur yang seperti ini saya berharap mereka mengerti betul apa yang disebut dengan kultur demokrasi itu. Yang mengedepankan satu dialog ya kan. Ya. Kedua adalah partisipasi gitu ya. Yang ketiga transparansi gitu. Yang keempat adalah rasionalitas itu. Nah jadi saya kira keempat itu sedikit banyak terbangun di lingkaran mereka sendiri. Tapi tentu saja itu tidak serta-merta. Sebab kalau kita lihat misalnya anak-anak muda kita yang sekarang masuk ke politik, Ya. itu istilah saya mereka ditaklukkan politik, bukan melakukan politik. Ya. Karena itu ada anak muda yang menyebut viral kan di media sosial tuh. Jangankan benarnya, salahnya pun kita bela kalau itu abang anda kita. Iya. Ada. Padahal masih muda tuh. Tapi kalau dari karakter gerakan ya, kalau 98 itu kan jelas ya. Ada massa, ada mahasiswa, ada tuntutan, ada apa ya? Ada kelihatan kekuatan fisiknya gitu, menduduki tempat tertentu. Kalau di sekarang, memang mungkin kritisnya sama ya. Orang tadi abang sebut Gen Z itu kritis karena bisa membandingkan dalam satu waktu terhadap kondisi di negara lain. Katakan kalau rupiah kita melemah, se-ASEAN aja mereka udah paham gitu. Ya. Itu karena apa mereka udah paham. Mau dijawab apa mereka bisa bantah karena dengan data. Tetapi mereka ini kan gerakan yang tidak terbentuk ya Bang ya. Gimana Bang caranya biar lebih kuat? Hebat, emang hebat. Anda ini hebat menganalisisnya itu ya. Persis itu yang memang agak beda menurut saya antara situasi ya di era kita lah dengan di era sekarang ini. Gitu. Kalau dulu kita butuh waktu untuk meyakinkan orang. Nah, berbulan-bulan. Nah, misalnya bagaimana saya bisa menghimpun 3.000-an mahasiswa mau gitu. Nah, sampai bawa dari Ciputat ya? Di Ciputat gitu. Ya tentu di samping bantuan saat itu pejabat rektor yaitu Pak Azumardi Azra yang menginstruksikan langsung bahwa seluruh mahasiswa harus turun ya, ikut aksi besoknya gitu kira-kira ya. Tapi juga ada unsur mereka percaya bahwa apa yang sedang kita lakukan itu untuk kepentingan bersama. Gitu. Dan itu saya bentuk bukan sehari dua hari. Itu bulanan saya keliling. Ke ke asrama, ke warung-warung kopi, iya, ketemu sama asrama juga langsung. Asrama mahasiswa, apa itu HMI, PMII, semua IMM, bahkan organisasi daerah. Gitu, dari Sumatera Utara, dari Minangkabau, Banten gitu. Semua disamperin semua, saya diajak diskusi mereka, diundang ke tempat-tempat mereka, bicara tentang politik, dan sebagainya. Dan itu bukan sebulan 2 bulan. Bisa setahunan saya mengerjakan itu. Termasuk keliling Jawa ya, keliling Sumatera kan saat itu kita rajin membentuk. Sehingga pada momentum di mana saya undang mereka untuk bertemu, saya masih ingat tuh pertemuannya di belakang kampus gitu. Kebetulan di situ ada semacam balai musola lah ya. Nah, saya kumpulkan di situ, saya siapkan betul nih materi. Saya membuat tulisan 2-3 halaman gitu. Karena saya kira ini perdebatannya akan sangat panjang. Yang pada dasarnya tulisan saya itu menganalisis bahwa situasinya ini sudah mulai agak retak ya. Ini kesempatan bagi gerakan mahasiswa untuk mendorong terus perubahan-perubahan ini dan sebagainya itu. Bung, saya hanya baca setengah halaman. Setengah halamannya kemudian diinterupsi oleh yang lain.
langsung mereka mengatakan to the point aja deh Rai gitu. Langsung gitu. Iya, iya. Apa ini? Ya, nggak perlu dibaca, Iya. to the point aja. Mau ngomong apa kata Oke. dia. Ya saya bilang kita udah harus siap Hmm. kita menyambut perubahan ini dan mendorongnya. Ya sudah, teklap. Wih, Malam itu langsung teklap. Oke. Siapa yang megang apa, siapa yang megang apa, siapa kan. Hmm. Kejadian ada udah. Karena nggak itu tadi mereka nggak perlu lama-lama Nah. to the point aja Rai, kata mereka kan. Nah, Karena kita udah sisir itu dalam setahun ya, bahkan lebih dari setahun, Ya. 2 tahunan sudah kita sisir, kita ada dialog, berdebat, ya macam-macam Ya. dan seterusnya itu. Dan paling utama itu, ya kan, menurut saya ya kita jaga amanahnya kan. Oke. Dan mungkin mereka melihat saya bukan titipan siapa-siapa, ya kan. Saya nggak bekerja untuk siapapun, ya kan. Ya kehidupan saya ya sampai sekarang ya begini-gini aja juga gitu loh kira-kira Iya. tuh, ya kan. Nah mungkin itu juga sebagai tambahan, sehingga nggak perlu banyak perdebatan. Oke. Ya udah kau pimpin Rai, kami siap. Nah. Gitu loh kira-kira. Poinnya di sini tuh. Berarti harus ada leadernya. Setuju. Nah Iya kan? ini yang membedakan era sekarang. Nah, Nah kalau sekarang seperti apa? Sekarang ini cair, nah itu. Karena makin pragmatis atau seperti apa? bukan media sosial. Oke. Oke. Gitu. Itu satu ya. Jadi media sosial ini membuat orang cepat paham, mengerti, Tapi- sadar, cepat digerakkan, tapi cepat Hilang. hidupnya. Ya, Cepat hilang juga. Cepat hilang. Iya. Persis. Nah, itu faktor ininya ya, Iya. infrastrukturnya Iya. tuh. Tapi faktor sosiologisnya ada. Apa itu? Mulai nggak percaya pada kepemimpinan. Hmm. Artinya sulit percaya pada individu siapapun itu. Anda bisa bayangkan kan? Atau udah makin skeptis orang. Iya di situ semua. Karena contoh-contoh dari taruh salah aktivis 98 yang ikonik tuh, Ya. di hadapan politik itu takluk. Maksudnya yang masuk-masuk di dalam nih ya. Ya, mereka masuk di dalam kalau keras menolak militerisme misalnya gitu loh. Iya, Bang. iya, 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 Artinya Anda mau menaklukkan politik gitu loh kira-kira kan. Bukan ditaklukkan politik. Tapi kalau Anda masuk kekuasaan, tiba-tiba bahasamu kurang lebih sama dengan yang sekarang ini, malah ke depan tuh membela itu dengan berbeda Nah. sekali dengan apa yang Anda perjuangkan sebelumnya. Ya Anda ditaklukkan politik namanya. Oke. Dalam konteks kayak begitu tuh, Betul. saya orang apa-apaan. Makanya muncullah sekarang istilah dengan karena lo nggak dapat kekuasaan aja gitu. Ya. Pasti dibalikkan Jadi begitu. sebetulnya kalimat itu menunjukkan kurangnya trust orang sekarang kepada orang lain. Nah, itu memang sengaja dimanfaatkan oleh orang-orang yang menikmati kekuasaan dengan menggunakan demokrasi minimalis. Oh iya itu satu. Jangan sampai ada pemimpin muncul Betul. di kalangan Gen Z misalnya. Itu Ya. saya itu semacam apa namanya alamilah munculnya kan. Oke. Begitu elit ini lihat nggak ada Ya. yang udah trust terhadap pemimpin Ya. itu hilang gitu Ya. ya. Nah akhirnya dikoptasi juga oleh dia ya kan, difasilitasi oleh dia, Oke. sehingga kelihatannya memang dia yang unggul di antara semuanya itu gitu. Acuan moralnya ke dia. Oleh karena itulah saya sebutkan tadi itu, kalau disebutkan apa yang kira-kira menahan ini semua, saya nggak membayangkan kita akan naik gitu loh. Setidaknya nahan aja nih, Oke. jangan nggak makin turun kan gitu ya. Iya. Ada saya sebutkan tadi kan Gen Z ini kan, Iya. ya, generasi baru. Iya. Nah yang kedua ini ada keteladanan dari elit. Hmm, Tapi mungkin nggak, aduh sulit sekali. sulit sekarang. Nyaris susah. Nyari susah. Elit yang Saya bukan merasa bahwa saya merasa hebat ya, suci, Iya. Iya. paling bukan gitu. Ya, karena saya juga tidak berkeinginan ke sana ya, saya Oke. lebih milih Oke. di sini gitu ya. Oleh karena itu saya juga nggak layak di apa gitu ya. Nah, cuman kalau Anda mau orang yang punya karakter kira-kira siapa? Nah, ini yang susah. Iya. Kalau para aktivis berkumpul untuk Kira-kira begini. merumuskan satu nama pasti sulit. Enggak, kalau kan saya menunjukkan sumber dari perubahan ini ada dua nih sekarang ya. Oke. Saya nggak lagi bicara sistem karena saya udah mengatakan Ya, yang sistemnya udah oke. macam-macam. Ini lebih mengubah watak orangnya. Pertama itu datang dari Gen Z kita ini, Ya. tapi itu tidak simsalabim. Itu harus terus-menerus Oke. apa namanya itu ya, diajak Dilatih. dialog lah, dilatih macam-macam. Yang kedua itu ada contoh-contoh elit. Nah sekarang elit ini nyontohin apa sih ke masyarakat itu? Dia nyontohin nepotisme kan, dia nyontohin gaya hidup, dia nyontohin nggak penting namanya ideologi. Yes. Nah, itu. Loh,
Iya. Ada kan kemarin tuh calon presiden yang mengatakan perubahan. Yang ini menyatakan kelanjutan. Yang menang kelanjutan. Belum berhitung bulan udah pindah. Makanya saya sekarang agak ragu kalau orang masih berbicara ideologi bagi bangsa Indonesia. Ideologi apa? Dia bisa bicara pasti tentang sosialisme. Dia bisa bicara pasti tentang liberalisme. Dia bisa bicara pasti tentang macam-macam. Tapi belum tentu di kelakuan hidupnya. Bagaimana Anda berbicara tentang sosialisme, Anda punya ratusan ribu hektar. Ya. Kita nggak sebutin nama lah ya. Dan itu yang sekarang dipandang Anda oleh kemana-mana Gen Z. naik private jet ya kan. Anda bicara tentang Iya. sosialisme. Dan itu yang sekarang dipandang oleh Gen Z mungkin ya, dengan kita bisa mengambil keuntungan dari situ, ya kenapa enggak gitu loh, ya kan? Yang di Ya sekarang ini kayak iya, itu makanya. karena contoh dari elit para itu elit makanya pada akhirnya kemudian masyarakat juga ngambil apa yang bisa aku ambil gitu loh. Nah. Ujung-ujungnya ya seperti yang kita alami semua, atas bawah semua. Ya kan? Apa namanya itu? Prakteknya udah hampir sama. Ya, yang masyarakatnya ngadalin masyarakat yang lain kan. Iya. Istilah kalau kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah kan? Iya. Ya, di mana-mana kalau ya seperti Anda mau belok kanan aja ada ininya kok. Ada pajaknya Ya, ya kan. benar. Mau belok kiri ada pajaknya. Ya kan? Perapatan semua. Karena orang sekarang elitnya berpikir begitu tuh. Yang kita udah sebutkan tadi. Iya. Berpikir apa yang mereka bisa dapatkan mereka akan kejar gitu. Ya rakyatnya juga begitu secara umum. Iya. Dan itu gimana? Masih ada harapan nggak dengan Ada. generasi Akan itu berikutnya makanya gitu? dialog-dialog seperti ini harus kita bentuk terus Ya. kan. Kan diskusi-diskusi begini harus diperbanyak. Bahwa apa yang kita lihat hari ini ya ini nggak tepat untuk membangun, nggak usah bicara yang kita demokrasi lah ya gitu ya. Tapi untuk membangun kultur peradaban tuh nggak begini. Iya. Kan saya seringkali mengatakan begini sekarang. Ini kan salah satunya yang unik di bangsa kita ini. Sipilnya itu gegayaannya tentara. Iya. Iya. Benar nggak? Iya. Di mana-mana kita lihat ada aja yang pakai baju loreng, ya kan? Padahal sipil kan, bentuk organisasi ini, organisasi itu, ada aja itu, apa namanya itu, organisasi keagamaan juga ada semua tuh. Jadi sipilnya gegayaan tentara, tapi tentaranya demennya jabatan sipil. Nah, kebalik-balik ya. Kebalik-balik, gitu. Nah itu salah satu contoh dari apa yang saya sebutkan tadi. Semua orang sekarang, ya kalau kelihatan fisik dapat menguntungkan ya gegayaan kan. Ya. Ya kayak tentara itu kan melambangkan kekuatan fisik kan sebenarnya gitu. Dia pagai dan seterusnya itu gitu. Nah, di satu segi saya sering kali juga mengatakan begini, masyarakat kita ini kan gimana ya, nggak repotnya itu. Kalau mereka ngadu ke elitnya, ke atas gitu, elitnya itu korup. Iya. Ya kan? Lalu mereka turun ke tengah deh di bawahnya. Kelas menengah. Kelas menengah, birokrasi lah di Iya. situ. Birokrasinya suap. Kalau lo nggak bayar belum tentu jalan tuh. Iya. Ya kan? Urusan ini urusan itu gitu. Lalu akhirnya ngadu ke bawah. Di bawahnya itu nunggu preman. Yang preman tukangnya adalah malak. Iya. Jadi rakyat kita itu mau dia ke atas dikorupsi, ke tengah dia disuapin, di bawah dia dipalak. Ngadu kemana? Ujung-ujungnya ya udahlah. Sama-sama aja semua kan gitu lah. Itu yang kita lihat sekarang itu. Iya. Nah ini memperbaiki ini nggak bisa tidak di elitnya nih. Elitnya dulu. Harus muncul elit yang nggak korup tuh. Iya. Oke. Berarti Nah bisa dibereskan di bawah kan? Iya. Birokrasi yang nggak korup. Birokrasi yang nggak dihinggapi oleh suap kan? Nah birokrasi yang nggak dihinggapi oleh suap itu akan berimplikasi kepada penegakan aturan di bawah. Ya preman-preman yang malak-malakin macam-macam itu ya dengan sendirinya akan kan di tengah ini kan birokrasi kan, di situ ada polisi gitu-gitu loh, administratur negara itu loh gitu dan sebagainya itu gitu. Oke. Terakhir Bang, menuju Indonesia Emas 2045 nih, apakah reformasi masih relevan sebagai arah perjuangan bangsa atau Indonesia membutuhkan paradigma politik baru?
kalau menurut Saya tetap merasa reformasi itu adalah, saya udah mengatakan di awal dulu, saya malah sekarang bingung. Kita mau mengubah ke arah mana lagi menurut saya. Memang ada yang lebih dari pemilihan presiden secara langsung. Ya. Kira-kira gitu loh Pak. Ya. Ada yang lebih nikmat nggak dari memilih anggota DPR secara langsung? Ya. Kita kan pilih langsung tuh melalui Ya. proporsional daftar terbuka. Betul. Yang sekarang digugat partai, jangan begitu dong caranya kan. Kan partainya sekarang yang nggak suka gitu kan. Mana ada yang lebih nikmat kita milih bupati langsung, wali kota langsung bukan? Nggak, menurut saya TNI-nya kita buat profesional sekarang nggak tertib kan gitu ya. Polisinya ya tinggal polisi kita naikkan, perbaiki macam-macam, tapi dia di ranah keamanan gitu. Nah birokrasi ya kita buat dengan undang-undang yang udah mempertegas bahwa birokrasi itu bukan aparatur negara, bukan aparatur pemerintah, tapi dia adalah aparatur negara gitu. Udah jelas tuh di undang-undang gitu. Nah, apalagi yang dituntut oleh negara demokrasi modern sebetulnya? Anda kalau berselisih paham dengan undang-undang, Anda bisa ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan hanya dengan dirimu sendiri loh. Kalau Anda baca undang-undang pelayanan publik itu, gitu, yang sebetulnya turunan dari undang-undang administrasi negara mestinya dia, administratif sipil negara itu. Gitu. Bahkan kita bisa menolak keputusan administrator negara secara personal gitu. Nah, jadi saya tidak melihat lagi yang saya sebut tadi itu kan, kalau reformasi dalam bentuk sistem prinsipnya bahwa aturan mainnya mungkin ya kita perbaiki. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah reformasi kultural, mentalitas bangsa kita gitu. Dari peradaban otoritarian ke peradaban demokratik gitu loh. Oke, gitu ya. Jadi memang moralnya juga yang harus betul. Gitu. Mau tidak mau. Oke. Menarik ya. pandangan. Semoga ke depan kita punya moral yang lebih baik lagi dengan segala sesuatu yang sudah disediakan di saat ini udah bagus ya secara secara kelembagaan udah oke, tapi tinggal moralitas dan nilai-nilai yang perlu kita junjung tinggi lagi. Setuju. Semoga kita ke depan lebih baik lagi ya Bang ya. Setuju. Oke, kita cukupin dulu. Tunda poin aja sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. To the point aja.